Halo, assalamualaikum. Nih, hari ini gue lagi sama Kiki Saputri nih. Kiki, halo. Say hello dulu. Kenapa lu gitu? Kenapa harus? Oke, halo, assalamualaikum. Saya Kiki. Apa kabar, Kiki? Saya baik, pemirsa di YouTube. Apa sekarang kesibukannya, Ki? Saya kesibukannya apa ya? Sekarang sih nggak ngapa-ngapain. Kemarin habis syuting, Bang. SCTV sama Dina TV. Gokil. Kiki nih 8 besar ya, Suca 4 ya? 8 besar ya, Bener ya? 8 besar, Suca 4. Mentornya Kang Mo. Ntar muncul gak boleh? Gitu. Gak mau. Kalau gosipin orang doang. Oh iya. Ya tapi nggak boleh gosip di sini. Kenapa? Kan gibah mau udah punya yang lain. Iya. Kalau di sini gogon. Apa tuh? Gosip underground. Iya. Kenapa underground? Yang tidak terkenal ya? Yang tidak terkenal. Seorang nontonnya ngapain? Iya. Gosip internal aja. Apaan yang ditonton? Kiki, lu gabung di komunitas stand up. Terus lu gabung di komunitas stand up. Oh, Jakarta Pusat. Stand up Indo Jakarta Pusat udah berapa lama? Berapa lama? Kalau di Jakarta Pusat 1,5 tahun. Oh baru? 1 tahun Baru. Sebelumnya di Bekasi. Oh gitu? Di Iya. Bekasi berapa lama? Di Bekasi tuh 6 bulan. Oh berarti baru 2 tahun? Aku baru 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Serius loh? Iya. Tahun berapa berarti lu Februari 2017. Februari 2017 lu Iya. gabung stand up? Oh. Gila, baru banget ya. Tapi nama lu cepet juga naiknya. Ya kan ada teman-teman kita kan yang udah open mic sampai 7 tahun, sampai 48 tahun. Sanak pada aja berapa tahun? Lu gabung komunitas berarti Bekasi dulu. Bekasi setengah tahun, terus baru Jakpus 1,5 tahun. Ya pokoknya udah 2 tahun lah ya lu 2 gabung tahun. komunitas stand up. Yap. Tadinya lu kerja apa gitu? Aku guru. Oh lu guru sekolah? Apa guru apa? Guru singa. Ngapa? Nanti dipotong aja ini. Nggak mau. Iya, guru di sekolahan. Guru di sekolahan. Guru di sekolah. Apa tuh SD, SMP, SMA? SMP, SMA. Oh, SMP, SMA. Selama lu gabung komunitas gitu lu masih ngajar apa emang udah berhenti total gitu? Masih ngajar. Oh masih tetap ngajar. Masih ngajar. Sekarang masih ngajar juga? Sekarang udah enggak. Oh sekarang udah enggak? Udah full stand up? Full stand up semenjak Suca. Oh gitu. Berarti lu berhenti ngajar tuh pas persis lu lolos Suca? Iya. Pas karantina. Terus kan harus karantina kan nggak boleh ngapa-ngapain tuh. Ya udah izin tadinya cuti. Oh tadinya cuti? Tadinya cuti. Baru habis itu karena setelah Suca banyak job, wah kayaknya lebih menggiurkan gitu bang. Tapi banyak job juga cuma sebulan. Ya itulah yang alumni Suca rasakan semuanya. Iya bang. Gimana sih ceritanya lu gabung komunitas stand up tuh? Awalnya gimana gitu? Ini sebenarnya udah gue banyak cerita ke siapa mana aja sih bang. Gue tuh ikut stand up gara-gara awalnya gue batal nikah. Ada musik. Nggak mau, nggak usah. Lu mah nggak kreatif bang. Gue tuh gara-gara batal nikah tahu. Lu gara-gara batal nikah? Iya, terus Kok apaan sih maksudnya kenapa lu batal nikah terus gabung komunitas stand up? iya kan. Orang gua aja kebalik, gua gabung komunitas stand up baru gagal nikah. Apa gimana ceritanya lu batal nikah terus lu gabung komunitas stand up itu gimana ceritanya? Jadi kan aku tuh harusnya September 2017 terus aku nikah. Terus tapi lu gabung komunitas Februari kan? Iya, tapi kan makanya terus aku batal di Januari 2017. Oh. Kita udah pertemuan keluarga, udah cari gedung gitu-gitu. Ya udah batal. Terus gua pengen bunuh diri tuh waktu itu. Iya. Serius lu? Serius. Terus gua kayak anjir malu sama tetangga, orang tua gitu-gitu kan. Masalahnya soalnya mantan gua tuh anak Pak RW. Wah satu ini. Satu lingkungan ya. Ya Allah kenapa nggak sama PRW? Iya. Terus? Ya udah kan kayak frustasi gitu lah gua anjir galau banget. Gua 3 tahun pacaran sama dia bang. Bisa lurus-lurus aja gitu. Iya gua selama 3 tahun pas kuliah tuh kan dia akan berjanji akan menikahi gue setelah gue lulus kuliah.
Kata gue ya udahlah, gue sisa temen-temen gue nih gue ganti pacar gitu, pergi ke puncak, clubbing, gue tuh nggak tahu apa-apaan. Gue sama dia aja manut aja gitu, totalnya batal kan, batal nikah. Terus gue frustasi banget, kayak gue juga nggak punya temen. Hidup gue tuh kayak buat dia, ya udah gue akan jadi seorang istri soleha nih nanti, kayak gitu. Enggak, maksudnya emang istri soleha nggak boleh punya teman kan? Boleh. Maksud tuh gimana sih kalau ngomong? Kan biasanya nggak keluar rumah gitu bang, pokoknya menghabiskan waktu sama dia aja dan keluarganya gitu. Terus akhirnya pas batal, gue kayak galau sendiri, stres gitu. Iya. Anjir nih, gue dari pagi sampai sore ngajar, malamnya gue kalau rumah tuh nangis kerjaan gue. Itu berapa lama tuh? Berapa lama ya, itu seminggu gue nangis mulu kan. Terus ya wajar lah. yang bikin gue tambah sakit tuh mak gue yang nangis. Oh iya. Iya mak, kan biasanya kalau ibu tuh pasti malu ya sama orang. Terus akhirnya? Ada gue cabut tuh, diem-diem ngekos gue. Kan mak lu lagi sedih, kenapa lu tinggalin? Lucu banget sih. Soalnya gue nggak mau jadi tambah sedih kan. Oh, elunya ya? Iya, kalau Ya mak lu ya makin sedih, udah gagal kawin, elunya kabur. iya benar juga Dia ya. egois juga nih orang nih. Terus akhirnya gue kabur tuh nyari kos-kosan ya kan. Karena gue pikir gue pengen tenang nih, gue nggak pengen nangis. Pas dapat kos-kosan, gue malah tambah sedih. Soalnya sendirian. Oh iya, makanya kan. Oh itu lu ngekos sendiri? Sendiri. Nggak sama temen-temen gitu? Nggak ada. Udah gitu kocak kos juga dekat tuh. rumah. Ya ngapain ngekos dong? Itu jaraknya cuma 3 kilo dari rumah gue. Ya ngapain? Ya Allah. Gue nggak pernah kan tinggal jauh dari orang tua. Ya gue kira lu kabur kemana gitu, keluar kota gitu. Ya Allah, 3 kilo 3 dari... kilo dari rumah. Ya ampun, ngapain itu malu. Kadang-kadang keputusan lu kocak juga. Terus di situ tuh di kosan itu tuh gue pengen bunuh diri bang. Karena sendiri. Iya, mana kosannya sempit banget. Di kosan sendiri, sedih pulang. Ngapain bunuh diri sih? Lu ada-ada aja deh pulang loh, timbang 3 kilo doang. Iya, naik bener. angkot sekali ngapain bunuh diri tuh. Orang-orang kadang-kadang kalau lagi galau apa kadang-kadang bego dah gitu. Iya bang, bego banget bang, bener dah. bego. Nah, terus Iya, saya pernah ngalamin. Anda jangan membego-begoin saya. Gue tuh nanya, terus gue di kosan tuh gue searching kegiatan malam hari apa yang bisa gue lakukan gitu bang. Searchingnya aneh banget. Iya, Terus? gue update di Facebook ada punya lowongan kerja untuk malam hari. Jadi gue bilang gini, gue nggak apa-apa deh, siang sore pagi sore ngajar, malamnya gue ada kegiatan kerja part time lah gitu. Yang penting Ya, di pabrik. ada kesibukan. Kok di pabrik mana Ya, bisa? Pabrik sih 3 tuh. Iya benar juga Satpam ATM. Iya. Bisa. Tapi akhirnya waktu itu lu Terus akhirnya gue update di Facebook tuh, gue bilang ada yang punya lowongan kerjaan nggak? Nah teman SD gue nyamber, ya kan? Ada nih kata dia gitu kerjaan. Apa? Di LC. LC itu apa? Awalnya gue nggak tahu juga kan. Terus gue nanya LC itu apa? Ini Lady Company. Itu apa? Nggak ngejawab juga. Ini cewek Belanda. Hah? Lady Company. Iya. Enggak. Jadi company pakai U. company. Jadi ternyata Lady Company itu katanya yang suka nemenin orang-orang karaoke pada saat itu. Oh, ini. Iya tahu gue ya, apa sih namanya? Bang, itu LC. Enggak, gue ada tahu nama bahasanya apa gitu di otak gue, bukan LC. Gue nanya, dia jawabnya gitu doang. Ini emang ngapain LC? Ini nemenin orang-orang nyanyi. Kata gue ya, gue bisa lah. Suara gue nggak jeklik banget. Nyanyi mah ganti-ganti remote doang, gitu kan. Ya udah oke. Terus pikiran lu gitu doang. Iya, kata gue ada kegiatan aja gitu bang. Ya udah akhirnya, terus dia bilang nih, yaudah lu datang ya ke sini, kata dia gitu. Ya pokoknya lu datang lah tuh ke tempat itu. Ke tempat kerjanya itu kan. Terus pas datang sampai gua sana pakai celana panjang doang, gua sama kaos biasa kan ya. Datang gua casual. naik ojek, naik Uber waktu itu jam 12 malam. Datang ke tempat kerjanya jam 12 malam. Iya, soalnya dia bagian jam 12 malam. Oh gitu. Terus Pas gua datang ke sono kan, si abang Ubernya ngomong gini, ini mau kerja ya? Itu kok dia tahu gitu ya? Enggak, gue bilang aja dia mau ketemu teman. Oh, emang biasa main di situ. Soalnya kayak sih pertanyaan-pertanyaan apa gitu. tapi abang yang genit. Iya gitu kan. Abangnya Pas gua apa? masuk dijemput, wah anjir. Terusnya cewek-cewek seksi-seksi banget.
Oh itu karaoke plus gitu maksudnya? Iya, klub, ada hotelnya, ada itunya di daerah Mangga gitu. Besar. Kok lu gak curiga sih maksudnya dari awal gitu? Oh, lu... Nah, gue tuh pas juga pas udah masuk pas aduh cewek-cewek seksi-seksi banget. Enggak, maksudnya kan pertama kerjaannya LC. Harusnya lu googling dong LC apa. Gue udah googling, Bang, di Inul Vista juga ada. Iya ada, iya maksudnya tapi gue pikir itu, gue pikir tuh. Terus pas lu tahu nama tempatnya lu nggak googling juga gitu. Googling, gue googling di tapi daerah pikiran itu. lu masih positif. Iya, maksud gue kan. Dan itu daerah Mangga Besar, lu nggak tahu apa-apa. Ya Allah, lucu banget. Gue tahu daerah Mangga Besar tuh tempat itu kan pas stand up aja banyak yang ngomongin. Gue masih positif stand up lah. Membuka wawasan lu lah ya, Iya, paling Bang. nggak tentang tempat-tempat begitu. Soalnya banyak yang kesono senior. Maaf bang. Gogon. Masih underground. Sono, terus gue diketemuin sama maminya. Udah, terus gue diketemuin sama maminya, kenalan kan, gitu. Terus dia tanya, kamu bisa ngerokok? Enggak, kata gue kan. Terus gini, kau bisa begini? Terus gue nanya ke gue, minum. Oh, minum, kata gue gitu. Minum, kata enggak minum alkohol. Oh, enggak, kata gue gitu ya. Terus dia bilang, kamu sebelumnya LC di mana? Terus gue bilang kan, oh enggak, saya guru, kata gue. Terus gue gini, lah kamu kesini mau jadi LC atau mau penelitian?